Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yimima Asian Apriliani dengan NPM S1D023099. Di sini saya akan menjelaskan optimalisasi produktivitas dan kualitas kopi melalui penerapan teknik budidaya on-farm di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan petani. Namun, produktivitas dan kualitas kopi di tingkat petani masih menghadapi tantangan, seperti penggunaan bibit yang kurang unggul, teknik budidaya yang belum optimal, serta serangan hama dan penyakit. Berdasarkan penelitian menurut Nurhayati, peningkatan produktivitas kopi dapat dicapai melalui penerapan teknik budidaya yang tepat dan penggunaan bibit unggul. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan optimalisasi teknik budidaya kopi on-farm untuk meningkatkan hasil dan kualitas kopi Indonesia. Kedua, tujuan proyek. Adapun tujuannya, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya kopi yang efektif dan efisien. Kedua, menghasilkan kopi berkualitas tinggi dengan produktivitas optimal. Dan terakhir, menjadi contoh penerapan usaha on-farm kopi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketiga, tinjauan teoris budidaya kopi. Budidaya kopi meliputi beberapa aspek penting antara lain: pertama, pemilihan bibit. Penggunaan bibit unggul dan sehat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil panen kopi. Kedua, persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma dan sisa tanaman sebelumnya, lalu dibuat lubang tanam sesuai jarak tanam ideal, 2,5 kali 2,5 meter. Ketiga, penanaman. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan agar tanaman mendapat cukup air. Keempat, pemupukan. Pemupukan dilakukan secara berimbang menggunakan pupuk organik dan anorganik sesuai kebutuhan tanaman. Kelima, pengendalian hama dan penyakit. Ini dilakukan secara terpadu, baik secara manual maupun menggunakan pestisida nabati atau kimia sesuai kebutuhan. Keenam, pemangkasan. Rutin dilakukan untuk menjaga bentuk dan produktivitas tanaman. Terakhir, panen. Buah kopi dipanen saat matang optimal untuk menjaga kualitas biji. Selanjutnya, desain dan mekanisme atau cara kerja tahap-tahap on-farm kopi. Pertama, persiapan lahan. Membersihkan lahan, membuat terasering jika di lahan miring, dan membuat lubang tanam. Kedua, pemilihan dan penanaman bibit. Pilih bibit kopi unggul, tanam di lubang tanam yang telah disiapkan. Ketiga, pemeliharaan tanaman. Ini meliputi penyiraman, penyiangan gulma, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama atau penyakit secara rutin. Keempat, panen dan pasca panen. Panen buah kopi merah dilakukan sortasi, pengupasan kulit, fermentasi, pencucian, penjemuran, dan penyimpanan biji kopi kering. Terakhir, sumber referensinya. Itulah hasil pemaparan dari optimalisasi produktivitas dan kualitas kopi melalui penerapan teknik budidaya on-farm di Indonesia. Maaf jika terdapat kesalahan penyampaian dan kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.